Cara penagihan pinjol terbaru di tahun 2024. Nah, kita akan ngomongin soal cara penagihan pinjol legal di tahun 2024 ini. Apa sih yang harus teman-teman waspadai dan kenapa juga alasannya kalian nggak perlu takut ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, jadi gini teman-teman ya, ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, itu tentu saja memang ada konsekuensi dan juga sanksi. Yang pertama yang akan kalian dapatkan udah pasti denda ya. Dan bunga udah pasti akan terus berjalan meskipun teman-teman tidak bisa membayar utangnya atau udah kena denda. Jadi dua-duanya ini akan terus berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan masing-masing pinjolnya. Ada yang denda dan bunganya itu langsung dihitung gelontoran per bulan berapa persen. Ada juga yang dihitungnya per hari teman-teman. Jadi sekali tiap hari itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Atau ada juga yang lewat 1 bulan langsung berapa persen dendanya, nah itu ada. Nah ini udah pasti teman-teman akan kena. Nah yang kedua, sekarang pinjol-pinjol itu rata-rata udah banyak yang masuk slik OJK. Jadi udah pasti slik OJK kena dan teman-teman udah pasti akan kesulitan untuk melakukan pinjaman di aplikasi pinjol lainnya. Nah ini udah sanksi-sanksi yang paling sering dan secara administratif pasti terjadi. Nah selanjutnya, sanksi ketiga adalah sanksi dari proses penagihan. Proses penagihan pasti akan terus ada, akan terus mengusik teman-teman dalam tanda kutip ya. Karena kalian akan diteleponin, dihubungi terus-terusan, baik melalui WA, email, telepon, dan bahkan nggak jarang juga yang dihubungin ke kantor. Ya, padahal itu sebenarnya nggak diperkenankan ya, dan memang tidak direkomendasikan oleh OJK kalau memang ada penagihan seperti itu. Tapi ya tetap aja kenyataan di lapangan banyak yang masih melakukan penagihan ke kantor atau tempat di mana kita bekerja. Nah, hal ini adalah resiko-resiko yang terlihat mata ya. Cuman banyak sekali juga oknum-oknum yang memelintir resiko-resikonya seakan-akan teman-teman bakal bisa masuk penjara karena teman-teman tidak bisa bayar hutangnya. Ayo, pasti banyak banget teman-teman yang pernah mendengar hal ini, terutama dari oknum-oknum tim penagihan pinjol. Harusnya nggak boleh mereka mengancam-ancam sesuatu yang sebenarnya nggak akan terjadi. Contoh, masuk penjara. Contoh, dituntut karena penggelapan uang. Contoh, dituntut karena membawa kabur uang perusahaan. Contoh, dituntut karena mengingkari kesepakatan atau perjanjian. Ya, dengan bentuk somasi lah, apapun itulah, mereka coba layangkan kepada kalian. Intinya, tujuan mereka satu, membuat teman-teman merasa gelisah, merasa panik, dan merasa tidak berdaya. Dan teman-teman pengen melakukan segala cara untuk bisa segera melunasinya. Itu adalah tujuan dari tim-tim penagihan. Jadi, kalau kalian merasa hal ini mengusik teman-teman, kalau teman-teman merasa hal ini membuat teman-teman kacau, stres, dan lain sebagainya, teman-teman harus ingat satu hal, bahwa secara undang-undang, apapun yang kalian lakukan, minjam secara normal, minjam secara online, sesuai dengan SOP berdasarkan aplikasi, itu tidak akan serta-merta membuat kalian bisa dituntut secara pidana. Karena proses ini hanya akan terjadi sebatas perdata saja. Kalau teman-teman sanggup untuk membayarnya dan teman-teman masih belum tahu kapan bisa bayarnya, itu sudah tidak masalah secara perdata. Ya, karena kalian mau membayar, cuman memang kondisi teman-teman uangnya belum ada aja. Nah, itu tidak masalah dan harusnya teman-teman tidak perlu bersikap takut, cemas, dan lain sebagainya. Resiko terberatnya juga pasti akan malu ya. Diri kita pasti akan malu kalau ada orang lain yang tahu kita telat bayar utang, tidak bisa bayar utang, tapi itu adalah resiko yang teman-teman memang harus terima dan harus ikhlaskan dan harus pasrahkan. Karena yang membuat kalian tersiksa adalah harus menyembunyikan masalah kalian ini kepada orang lain. Nah, pelan-pelan harus teman-teman hadapi. Perbanyak aja doa, perbanyak aja zikir, perbanyak aja sedekah, di mana ini semua mungkin akan sedikit pelan-pelan menenangkan hati dan pikiran teman-teman sehingga membuat semua ini akan bisa kalian selesaikan lebih enak, lebih nyaman, dan juga tentu saja lebih tentram ya. Itu udah pasti teman-teman. Ikhlaskan, pasrahkan. Nah, semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan ya harapan teman-teman sekalian. Tapi ingat, jangan sampai gali lubang dan tutup lubang. Tetap berusaha maksimal, bekerja maksimal, sisihkan sebagian uang untuk bayar pinjol, tapi jangan dibayarkan langsung, dikumpulkan aja dulu. Biar langsung berasa untuk pembayarannya, barangkali ada negosiasi, penghapusan bunga dan denda, itu akan jauh lebih baik. Kalau DC lapangan bagaimana? Ada beberapa pinjol yang memang mendatangkan DC lapangan ke rumah, tapi itu bukan alasan buat teman-teman untuk takut. Saya yakin teman-teman nggak takut DC-nya
takut akan DC-nya, tapi teman-teman takut akan malunya. Kalau DC itu datang, orang lain lihat, saya yakin teman-teman pasti akan takutnya ke arah sana, bukan ke yang lain-lain. Bener nggak? Ya, oke, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.